Shalom Menas Menjua. Ketemu lagi dengan saya Morton Tarigan dalam channel rohani kesayangan kita, Tiga Orang Majus. Baik saudaraku, sebelumnya saya ingin meminta maaf dikarenakan kesibukan saya sehingga beberapa minggu yang lewat saya absen dalam penjelasan bahan PJJ kita. Namun puji Tuhan untuk minggu ini tanggal 13 sampai 19 April 2025 diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membahas bahan renungan minggu ini. Baik, tema kita adalah itambahi alu biha si menghuli. Tema ini didasarkan pada Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan nats Alkitab tersebut dalam bahasa Indonesia. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Baik saudaraku, nats Alkitab yang telah kita baca tadi adalah doa syafaat Paulus kepada jemaat di Filipi. Izinkan saya terlebih dahulu untuk mengutip quote terkenal dari seorang pelatih American football terkenal di Amerika pada tahun 1960, yaitu Vincent Lombardi. Dia mengatakan, "Perfection is not attainable, but we chase perfection, we can catch excellence." Yang artinya kesempurnaan tidak dapat dicapai. Tetapi jika kita terus mengejar kesempurnaan, kita bisa meraih keunggulan. Quote tersebut sama halnya seperti harapan Paulus terhadap jemaat Filipi untuk tidak cepat berpuas diri atau bermegah diri. Ini menggambarkan bagaimana kondisi daripada jemaat kota Filipi di saat itu, di mana level keimanan mereka relatif lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan jemaat-jemaat di kota lain pada waktu itu. Bahkan bisa dikatakan jemaat di Filipi adalah jemaat teladan. Apa yang mau saya katakan di sini bahwa jemaat di Filipi sebagai komunitas sangat solid, saudaraku. Mereka juga mengasihi satu sama lainnya, saling membantu, dan itu sudah berjalan dengan baik. Namun Paulus menuntut lebih lagi dari mereka. Kasih yang sudah mereka laksanakan itu ditingkatkan lagi, saudaraku. Baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kita lihat pada ayat yang ke-9, Paulus berkata untuk melimpah. Melimpah ini secara kuantitas ditingkatkan lagi, diperbanyak lagi. Dan Paulus juga menuntut peningkatan dalam hal kualitas. Jadi tidak hanya secara kuantitas, ya bukan jumlahnya saja, tetapi secara kualitas. Kasih yang dilakukan itu harus didasarkan pada pengetahuan dan pengertian yang benar. Kata pengetahuan dalam ayat ini itu ditulis dalam bahasa Yunani epignosis, yang maknanya itu sebenarnya bukan makna pengetahuan secara umum atau secara ilmiah, ya, atau secara akademis. Ya, misalnya dia pintar matematika atau pintar filsafat, bukan. Tetapi di sini lebih bermakna pada pemahaman kita tentang siapa Allah dan apa yang Allah inginkan dari kita. Sedangkan kata pengertian di sini adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, pengetahuan dan pengertian dalam ayat ini berhubungan erat dengan hikmat. Untuk itu, poin yang pertama yang ditekankan dalam renungan kita kali ini adalah bagaimana korelasi atau hubungan kasih dan hikmat. Saudaraku, kasih tanpa pengetahuan adalah cinta yang buta, cinta yang tidak didasarkan pada kebenaran. Sebaliknya, pengetahuan tanpa kasih adalah kemunafikan, omong kosong, hanya teori tanpa praktek. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Untuk itu saudaraku, Paulus di sini mengajarkan kasih itu tidak hanya bersifat emosional, saudaraku, tapi juga harus didasarkan kepada pengetahuan dan pengertian yang benar. Sebagai contoh nyata, seringkali ya di sekeliling kita sudah tahu bahwa apa yang kita berikan, ya misalnya uang, itu akan digunakan pada sesuatu yang tidak baik,
Tetapi dengan alasan kita mengasihi dia ya, dengan alasan ya kita mungkin memiliki hubungan saudara dengan dia, tetap kita berikan uang tersebut. Padahal bisa saja kita tahu mungkin dibeli untuk narkoba ya, atau minum-minuman keras dan sebagainya saudaraku. Contoh kecil lain dalam keluarga misalnya, anak kita, orang tua kita, atau keluarga kita yang mungkin terlibat dalam sebuah pertengkaran, perselisihan. Karena kita sayang kepada mereka, kadang kita tidak mau tahu mana yang salah, mana yang benar. Yang hanya kita tahu kita bela keluarga kita mati-matian. Padahal terkadang kita sudah tahu bahwa anak kita itu salah, saudaraku. Dan ini juga terjadi di gereja, saudaraku. Terkadang terjadi perpecahan di gereja. Apalagi kita orang karu, kalimbubu kita yang terlibat, mama kita. Maka kita bela mati-matian. Bukan kebenaran, bukan hikmat Allah yang nomor satu. Tapi cinta buta tadi, kasih buta tadi. Yang penting ku bela keluargaku, kalimbubuku. Contoh lain dalam kehidupan bergereja. Kita punya maksud yang baik. Kita ingin membuat sebuah program yang sangat baik dalam diakonia. Kita ingin membantu orang yang membutuhkan. Maksud kita baik. Tapi kadang ini pun menjadi masalah yang besar, saudaraku. Pertama misalnya masalah kategori siapa-siapa saja yang dikatakan orang miskin atau orang yang tidak mampu. Ini saja bisa menjadi masalah. Ada yang merasa sakit hati karena dikategorikan tidak mampu. Belum lagi ada yang merasa tidak adil, kenapa si A dapat, si B tidak. Padahal ini program diakonia yang tujuannya untuk membantu orang. Untuk itu saudaraku, kasih pun perlu didasarkan kepada pengetahuan dan pengertian, saudaraku. Dan poin yang kedua, sebenarnya tema besar pada renungan kita kali ini adalah tentang bagaimana orang Kristen tidak boleh stagnan, melainkan harus bertumbuh dalam kerohaniannya dan menuju kepada kedewasaan iman. Dan ini adalah proses yang tidak pernah berhenti. Dan terkait dengan ulang tahun persekutuan kategorial yang ada di gereja kita, tentunya kita bersyukur karena kita memiliki beberapa persekutuan seperti Mamre, Moria, KKR, Saitun, dan Permata. Namun saudaraku, pernah nggak kita berpikir bahwa kenapa sih kita ini nggak bosan-bosan dituntut terus untuk mempelajari firman Tuhan ya. PJJ kita membahas firman Tuhan, kemudian dalam minggu itu juga ya, mungkin 2-3 hari setelah itu kita PA Mamre buat perbapaan, PA Moria buat penanden ya. Memberikan kata pengejapan lagi, diskusi lagi, nggak bosan-bosan, dan itu berulang setiap minggunya. Belum lagi dengar khotbah pada ibadah minggu ya. Saudaraku, saya mau katakan bahwa sebenarnya salah satu tujuan semua kegiatan tersebut, semua PA-PA tersebut adalah agar adanya pertumbuhan rohani bagi kita, terutama dalam hikmat ya, dalam pengetahuan akan Allah, sehingga kita lebih memahami kehendak Allah untuk kita. Saudaraku, apa yang dikatakan Paulus lewat perikop yang menjadi bahan renungan kita minggu ini sebenarnya juga berbicara level atau tingkat-tingkat bagaimana kedewasaan orang Kristen pada umumnya. Baik yang pertama, level yang paling mendasar yaitu kasih tanpa pengetahuan atau kasih yang hanya menggunakan emosional semata, hanya menggunakan perasaan semata. Saya ingin menggambarkan ini seperti dua anak kecil bersaudara, yang satu berumur 5 tahun, yang satu berumur 2 tahun. Sang abang yang berumur 5 tahun begitu mengasihi adiknya, hingga ia ingin memberikan hal yang paling berharga buat adiknya, yaitu permen atau bonbon. Tapi ternyata permen itu pada akhirnya membuat adiknya tersedak. Inilah yang terjadi pada jemaat di Filipi. Mereka memang sudah menerapkan kasih, tapi belum dibarengi dengan pengetahuan yang benar. Kemudian kita naik ke level kedua, yaitu kasih dengan pengetahuan. Pada level ini kita sudah belajar dan mulai paham tentang firman Allah, tentang kebenaran, namun masih dalam taraf teori, belum mampu menerapkannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan hanya sebatas di gereja, di PA-PA,
ketika keluar dari gereja, ketika pulang dari PA, maka kita kembali sama seperti dunia, tidak ada bedanya. Lalu kita naik lagi pada level berikutnya, yaitu kasih dengan pengertian atau hikmat. Saudaraku, pada level ini kita sudah bisa memakaikan firman Tuhan yang telah kita pahami tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Kita bisa memilih mana yang benar atau salah di mata Tuhan. Lalu kita naik lagi pada level yang keempat, yaitu menghasilkan buah-buah kebenaran atau buah roh. Saudaraku, pada level ini hidup kita sudah otomatis, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa, ya, sudah menghasilkan buah-buah roh. Oleh karena apa? Oleh karena hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus dan kita selalu menjaga relasi dengan Kristus. Dan pada level yang terakhir, level kelima, yaitu menjadi alat puji-pujian dan kemuliaan Allah. Saudaraku, pada level ini kita sudah mencapai kesadaran bahwa kita adalah umat Allah yang sudah dipilih sebelum dunia ini dibentuk untuk satu tujuan tertentu, ya. Kita dilahirkan di dunia ini bukan tanpa sebab, bukan tanpa tujuan, melainkan ada sesuatu yang Allah inginkan dari kita. Allah ingin kita ambil bagian dalam proyek besar Dia memulihkan dunia ini, yaitu dengan cara memancarkan kemuliaan Allah pada dunia ini. Lewat kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menjadi panggung kemuliaan Allah. Kita bisa menjadi alat puji-pujian bagi Allah. Saudaraku, Paulus juga menyebutkan satu konsep, yaitu kesempurnaan. Saudaraku, mungkin pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana kita bisa hidup suci dan tidak bercacat? Adakah manusia yang suci? Saudaraku, sekali lagi, dengan usaha kita, dengan kekuatan kita sendiri, memang tidak mungkin kita bisa hidup suci dan tak bercacat. Namun kita beriman dan kita percaya hanya karena anugerah Kristus yang telah disalib, ya, darahnya, ya, kita disucikan, dibenarkan. Dan dengan bimbingan Roh Kudus, kita menjalani hidup untuk bertumbuh, ya, berproses untuk mencapai apa yang disebut dengan kesempurnaan. Saudaraku, mungkin saja kita terjatuh, melakukan dosa. Itu semua adalah keniscayaan. Namun kita diajarkan untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita bertobat dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Inilah yang disebut dengan kedewasaan iman. Saudaraku, tibalah kita pada penghujung episode kali ini. Semoga di minggu-minggu yang akan datang, Tuhan memberikan kesempatan dan waktu agar saya bisa kembali membahas renungan-renungan lainnya. Baik saudaraku, akhir kata saya ucapkan Shalom Rasma Jua-Jua.